Kehadiran Doktif ini memang bagaikan pahlawan ya dalam dunia perskincarean. Kalau kata warganet TikTok sih, Doktif ini penyelamat. Soalnya sejak kemunculan Doktif, banyak skincare overclaim yang terbongkar. Dan aksinya ini sukses bikin para owner skincare ketar-ketir guys. Gak cuma itu aja, gara-gara Doktif ini sering notice skincare yang overclaim atau skincare yang berbahaya dan masih beredar. Akhirnya banyak yang mempertanyakan kinerja BPOM guys. Dan baru-baru ini ada kabar kalau BPOM mengungkapkan ribuan dokter kulit yang terlibat dalam penyebaran skincare beretiket biru guys. Wah, ini gila sih. Jumlahnya sampai ribuan loh. Kok bisa ya sebanyak itu? Yang jadi pertanyaan di sini, kenapa baru sekarang terungkapnya? Kalau Doktif gak muncul, apa gak bakal terungkap sampai kapanpun? As always ini mah, viral dulu baru ada tindakan. Seperti yang kita ketahui bersama, nama Doktif ini kan lagi viral-viralnya banget ya di TikTok sebagai pemberantas skincare overclaim dan berbahaya. Bisa dibilang Doktif ini sebagai musuh dari owner-owner licik guys. Melansir dari viva.co.id, kabarnya Doktif akan dipanggil oleh BPOM untuk memperjelas maksud serta tujuan kontennya. Gak cuma Doktif aja guys, panggilan tersebut ditujukan untuk seluruh influencer yang aktif membuat konten tentang skincare saat ini. Pemanggilan tersebut gunanya supaya setelah dipanggil nanti, BPOM dapat mengetahui maksud dan tujuan dari para influencer tersebut, dan hal ini akan membantu Badan POM untuk menjalankan program mereka di tahun 2025 ini guys. Kalau kita lihat-lihat lagi ya, adanya konten Doktif ini yang mengelompokkan dan menilai skincare overclaim atau yang terindikasi berbahaya, BPOM sendiri sebenarnya merasa terbantu nggak sih? Jadi make sense aja nggak sih kalau misalnya kan BPOM ini nggak tahu kalau ada skincare yang dipalsukan BPOM-nya gitu. Nah, terus Doktif ini bantuin membongkar itu semua. Itu kan membantu kerjaan BPOM nggak sih? Dan tentunya Doktif dipanggil untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai temuan-temuan yang diungkapkan oleh Doktif. Dari pemanggilan Doktif inilah muncul opini-opini publik di mana pada merasa kalau BPOM ini bertindak setelah viral dan mempertanyakan kinerjanya. Ada beberapa komenannya kayak gini guys. Viralnya udah lama, dari kemana aja BPOM? Tulis warganet dalam sebuah komentar. Dan ada lagi, setelah viral barulah sistem bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif. Tulis warganet lainnya dalam komentar. Kalau kalian sependapat gak guys sama komen-komen tadi? Jangan-jangan karena mereka udah mendapatkan tekanan publik, akhirnya langsung udah ngambil tindakan. Dan mungkin gak sih kalau setelah ini Doktif bakalan kerja sama BPOM? Kalau kalian setuju gak guys sama hal itu? Cemananya gelar PhD itu katanya ilegal. Setelah dicek degree-nya katanya ilegal di Texas. Pernah juga dituntut di Hawaii karena menipu. Terus kabarnya nggak diakui sama akreditasi Amerika. Jadi universitasnya ini universitas bodong. Dapat gelar itu buat apa lah kok kayak gitu? Alasannya sih untuk belajar. Berarti di Indo ini jurusan bisnis ini kurang ya berarti. Gak salah memang mau belajar. Yang salah itu mengakui yang tidak betul jadi betul. Bertanya ini ya karena kasus beli gelar itu banyak kali. Belum lagi yang kemarin Dr. HC itu. Ini dokter yang dulunya pernah dipenjerong, bener-bener parah banget. Kecewa gue dok. Produknya ternyata overclaim se-over-overnya. White Tomato itu ternyata produk brand lain yang cuma ditempel pakai stiker murah. Yang paling parah lagi, salmon DNA-nya itu ternyata brand lain yang cuma ditempel pakai stikernya dia. Kalau brand lain itu harganya 650 ribuan, kalau nggak salah dapat 3. Ini sama dia cuma ditempel ulang pakai stikernya dia. Botolnya atau kemasannya tuh plek ketiplek sama, cuma bener-bener ditempel stiker. Dihargain 1 jutaan. Balikin tuh duit orang-orang. Dan yang paling gua nggak habis pikir, ini yang paling bahaya, saat istrinya klarifikasi. Nah, ini sebagai istri emang sah-sah aja dan memang kewajiban istri mensupport suami dikala suaminya lagi down. Tapi perlu digarisbawahi, yang disupport itu bukan kesalahannya. Maksud gue, lu denger gak sih klarifikasi istrinya itu isinya tentang pembelaan semua. Apa sih susahnya tinggal minta maaf, bilang kalau salah gitu ya kan? Ini malah kita yang balik diceramahin. Ya bisnis kalau nggak disertain pakai hati nurani, jatuhnya jahara kayak begini. Siapa tuh yang kemarin bilang, nggak apa-apa, nggak masalah lah kalau cuma overclaim doang.
banget gue mohon, yang mau bikin skincare atau owner skincare, please banget, kalian harus punya passion sama kerjaan kalian. Jangan cuma asal jual yang penting untung. Kasian yang nyampe nabung berbulan-bulan beli produk lu. Ini berarti dia flexing wignya, ya kan, jalan-jalannya, hura-huranya, tuh hasil duit overclaim. Universitasnya dia yang Atlantic International itu pasti gak ada di situ. Ya itu nggak bisa disetarakan. Jadi semua degree-nya gua, semua ijazah itu harus disetarakan. Disetarakan di PD Dikti ya kalau nggak salah. Gue lupa lah, Kemendikbud atau whatever lah. Jadi semua ijazah gue itu harus disetarakan di PD Dikti kalau nggak salah. Jadi begitu dapat penyetaraan itu, baru gue bisa bawa itu untuk masukin aplikasi gue ke Unpad. Ngerti kan? Jadi prosesnya begitu. Jadi tapi kalau seandainya lu pakai gelar yang dari luar itu yang begitu lu masuk ke PD Dikti nggak bisa disetarain, itu udah pasti nggak terdaftar di situ. Universitasnya dia yang Atlantic International itu pasti nggak ada di situ. Ya itu nggak bisa disetarakan. Simple, udah itu aja. Tidak sah itu di Indonesia, nggak sah, udah simple. Tidak sah itu di Indonesia, nggak sah, udah simple. Iya, untuk perguruan tinggi. Jadi waktu gue diminta untuk masukin lamaran ke Unpad, ya gue diminta untuk penyetaraan semua dari SMA malahan. Gue diminta dari ijazah SMA gue, SMA S1, gue nggak ada S2, gue S3. Kemarin saya dikritik habis-habisan oleh kalian semuanya. Jujur, setelah saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya sadar kenapa. Selama ini yang saya anggap paling berbahaya itu adalah skincare abal-abal. Skincare yang mengandung merkuri, hidroquinone, penyalahgunaan steroid. Namun ternyata saya salah fokus. Yang bikin kalian kecewa adalah skincare yang overclaim, skincare yang nipu, skincare yang bikin kalian rugi. Saya sangat mengerti perasaan kalian semuanya. Untuk itu, saya minta maaf dengan kalian semuanya. Saya sadar saya sudah salah fokus dan saya belajar dari kejadian ini. Dan ke depan, saya tetap akan memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya bukan manusia yang sempurna, saya punya banyak kesalahan. Kalau ada bukti kesalahan, baik itu data ataupun fakta, saya siap untuk memperbaiki diri. Tapi mohon tidak menyebar fitnah tanpa fakta. Masukan kalian tentu sangat berarti untuk saya. Hari ini kebetulan saya ulang tahun. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Dan atas dukungan kalian, saya mau bagi-bagi rezeki 500.000 untuk 50 orang yang akan saya bagi 25 orang di Instagram dan 25 orang di TikTok. Saya akan tutup tanggal 13 jam 6 sore. Komentar yang saya balas akan saya bagikan 500.000. Ini adalah apresiasi untuk kalian semua yang selalu mengingatkan saya terus-menerus untuk jadi lebih baik. Selama kita hidup, kita pasti punya banyak kesalahan, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara memperbaiki diri. Terima kasih sudah membantu saya untuk belajar jadi lebih baik. Masih jualan tomat, Bu. Bukan saya, beda orang. Stem cell ekstrak DNA lele albino putih ada Asirama buat kamu ada ya. Ijazah lu beli, Bang. Ngaku ya, saya salah. Iya, saya beli. Ijazahnya waktu itu diobral soalnya lagi 12 waktu itu ya. Saya ingat pas lagi Covid. Ada yang jualan-jualan itu kayak surat izin inilah. Ya saya belilah gitu. Bercanda. Spill Bopengnya dong ya, jadi Bopeng nih aku ada di sini. Tapi saya kan nggak jual skincare, jadi ya tidak apa-apa ya, aman gitu loh. Doksun parah banget, tajam. Apa yang tajam? S3 berapa hari Doksun? Alhamdulillah full ya. Ada yang promo nggak dok? Semuanya ini harga promo ya, harga ambiar. Jadi kalau misalnya Doksun itu jualnya misalnya 1.700.000 harganya ya. Doksun suka jual harganya 17 perak gitu ya. Mau check out wignya? Boleh. Ini wignya harganya juga murah banget. Jual stem motor ada. Dia langsung nengok ada nggak? Hati-hati kamu ya. Kamu nanti disamperin jangan ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh tanggung-tanggung ya. Sehat-sehat dok, sehat-sehat. Kita sehat-sehat ya. Kita semua sehat ya. Sehat semua ya. Sebenarnya perusahaan di Korea atau yang memproduksi DNA salmon itu bisa nggak sih nuntut Dr. Richard? Bisa guys, menggunakan perbuatan melawan hukum. Kalau misalnya mereka nggak ada perjanjian. Tapi kalau ada perjanjian, tapi salah satu pasal di perjanjian itu dilanggar oleh DRL misalnya, ya bisa menggunakan wan prestasi. Nah, gimana kalau jalur pidana? Kalau jalur pidana, mungkin pasal-pasal tentang perlindungan konsumen bisa digunakan ya. Tapi balik lagi harus ada pihak yang melaporkan, karena sejauh ini sih nggak ada yang melaporkan. Sejauh ini DRL melempeng-lempeng aja, enjoy aja, bahkan istrinya baru bikin klarifikasi. Bukan klarifikasi deh,
Kata-kata mutiara. Nah, penjelasan lengkap tentang one prestasi atau perbuatan melawan hukum itu lengkap banget ada di buku ini guys, tinggal kalian beli. Heni Segara gendut, mafia skincare yang menakutkan di Indonesia ini sudah mengirimkan somasi ke rumah gue. Somasinya dari tanggal sini 22 Oktober. Sekarang tanggal berapa? 7. Katanya 2 kali 24 jam secara berturut-turut kepada klien sejak tanggal surat somasi ini dikirimkan. Apabila saudari tidak beretikat baik atau tidak mengindahkan teguran somasi ini, maka dengan terpaksa kami akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi di Badan Reserse Kriminal Bareskrim. Sekarang udah lebih dari 2 minggu. Ya, lebih dari 2 minggu nggak ada tuh gue dilapor-laporin. Gak penting loh, takut-takutnya gue malu nih gue sobek nih toh. Laporin gue, ini juga laporin. Capsus gue gak peduli sama si lo, ini Sagara, mafia skincare. Lagi rame banget karena terkait Doktif dipanggil BPOM. Dan banyak yang keluar-keluar tuh, dipanggil tuh, ini ada maksud tertentu kan, share-share kayak begini, begitu kan? Tapi intinya adalah, dari kemunculan Doktif ini sebenarnya para masyarakat Indonesia akhirnya lebih aware dan lebih teliti lagi untuk membeli skincare. Dan bahwasanya sebenarnya sangat terbantu sekali dengan adanya Doktif ini, akhirnya kita tidak memilih skincare yang overclaim. Overclaim itu bukan berarti bahaya, memang enggak, karena memang kan juga udah lulus BPOM. Cuman kandungan yang tertulis sama kandungan yang ada dalam skincare tersebut itu tidak sama, alias bahkan tidak ada sebenarnya. Nah, kita sebagai konsumen yang memang membeli skincare tersebut, yang berharap skincare itu ada ngaruhnya di wajah kita atau di badan kita, kalau overclaim ternyata skincare itu kandungannya tidak sama atau bahkan tidak ada, ya kita rugi dong, ya kan? Terus banyak juga para owner-owner yang bisa dibilang korbannya Doktif ini ngerasa tuh mampus tuh Doktif. Padahal kalau bisa dipikir pakai logika ya, kalau kalian sebagai owner jujur yang dimana kalian memproduksi skincare dengan kandungan yang sama yang seperti kalian klaimkan, sebenarnya juga nggak perlu takut-takut banget dengan adanya kemunculan Doktif ini. Ya memang Doktif itu kan punya mulut yang memang sedikit pedas, nggak sedikit sih, bahkan nyelekit banget. Cuman aku kayaknya berpikir mungkin Doktif ini sudah agak gergetan atau mungkin bahasa Inggrisnya adalah mangkel sama skincare-skincare yang bertebaran di Indonesia yang klaimnya itu benar-benar overclaim sekali tapi ternyata kosong alias tidak ada. Jadi buat owner-owner, kalian kalau misalkan dagangnya jujur, terus tahu produk kalian yang kalian jual seperti apa, sebenarnya nggak usah masalah, nggak usah takut dengan kehadiran Doktif. Yuk, tahun baru, ilmunya juga di-upgrade ya. 3 kesalahan fatal Dr. Richard yang membuat kita harus berhenti untuk membeli produk beliau. Yang pertama, berbohong kepada publik. Jadi Dr. Richard kan, kalau nggak salah di tahun ini juga kan, yang dia buka klinik yang di Padang, diduga merekayasa tentang pencurian yang ada di kliniknya. Jadi biar biar naik aja gitu pamornya waktu itu. Ini udah, masa sih seorang dokter bisa melakukan hal itu? Tapi balik lagi ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Kayaknya sekarang berita itu kayak hilang gitu aja. Makanya aku tuh tidak terlalu percaya dengan penegakan hukum yang ada di negara kita Indonesia. Karena banyak kasus-kasus ya kalau misalnya nggak viral, ya udah hilang gitu aja gitu loh. Makanya kita dengan kekuatan netizen, kita harus stop beli produknya. Kesalahan fatal Dr. Richard yang kedua adalah overclaim, mendukung owner lain overclaim, dan juga dia flexing. Jadi ini benar-benar menurut aku ya kesalahan besar lah. Secara dia kan dokter gitu kan. Dokter itu adalah posisi yang mulia, yang harusnya kamu menolong orang banyak, tapi kamu malah menggunakan keviralan lu untuk mencari cuan. Korbannya siapa? Korbannya ya rakyat Indonesia. Banyak banget orang-orang yang dirugikan dari produk overclaim dia. Dari mulai white tomato yang gak ada kandungan white tomatonya. Terus yang DNA lele yang sebenarnya itu berbahaya kalau misalnya disalahgunakan penggunaannya. Karena kan kalau misalnya kita bertukar jarum, itu bisa ya
bertukar virus gitu. Itu sangat-sangat bahaya. Masa dokter bisa sih berbuat seperti itu? Dan dia waktu di salah satu podcastnya Denny Sumargo, dia malah bilang ya di negara lain juga bisa. Padahal dia kan dokter, tahu kan kalau misalnya yang mengatur masalah produk-produk obat-obatan itu BPOM. Kenapa dia seorang dokter bisa berkata seperti itu, membela dirinya, masih bisa membela dirinya, terus malah membela owner yang overclaim juga, membuat podcast bersama. Terus kayak ya dari situ juga perhatian publik ke dia mulai turun kan. Jadi kelihatan dia tuh cuma ngejar exposure aja. Dan kesalahan dia ketiga yang sangat-sangat fatal adalah dia bilang kalau misalnya ibu hamil dan ibu menyusui boleh pakai retinol. Itu menurut aku udah kesalahan fatal banget. Dokter loh. Dan dia juga mencari-cari jurnal, yang jurnal itu di tahun 98. Yang lama banget guys, yang seharusnya emang udah nggak dipakai lagi. Jadi bukannya minta maaf ke publik atas hal itu, malah dia masih bisa membela dirinya. Jadi makanya di sini aku bilang ke kalian jangan lagi beli produknya. Even aku di Australia ya guys, waktu aku nulis tugas akhir, aku tuh nggak boleh pakai jurnal yang udah 5 tahun ke atas, jadi 5 tahun ke bawah. Makanya statement Dr. Richard ini yang tentang jurnal ini bener-bener kayak why, aduh, kok bisa-bisanya ya dokter kayak gitu. Jadi kita harus stop beli produknya. Kita harus kasih sanksi sosial karena mungkin ya dari pemerintah kita belum kasih sanksi yang sesuai gitu kan. Jadi kita seluruh rakyat Indonesia please stop beli produknya karena retinol dalam jumlah tertentu bisa menyebabkan cacat terhadap ya janin atau bayi gitu kan. Terus juga bisa menyebabkan iritasi, apalagi kan kalau kita ibu hamil menyusui, kulit kita tuh sensitif. Dan yang ketiga itu jadi retinol itu juga bisa menyerap ke aliran darah ya. Bener-bener pokoknya hindari kalau kalian misalnya lagi hamil atau menyusui pakai retinol karena itu tidak dianjurkan. Ya udah ya guys, semoga bermanfaat. Jadi memang akhirnya dirubah jadwalnya di awal Januari. Ya, jadi pertemuan dengan Badan POM itu bukan untuk menyidangkan doktif, tidak ya, itu adalah bentuk interaksi. Nah, mungkin di sini kalian juga harus paham ya, jangan menyerang Badan POM. Kenapa? Badan POM adalah institusi negara yang harus kita jaga wibawanya ya. Badan POM di mata doktif sampai detik ini adalah institusi negara yang tegak lurus. Ya, jadi nggak pernah, Badan POM tidak pernah menekan doktif sama sekali. Ya, hai Badan POM, Dokter Taruna, ya, kita tidak pernah ada masalah apapun ya. Bahkan dokter bersinergi dengan Badan POM juga, jadi tidak pernah ada masalah. Jadi jangan ada, mungkin kemarin sempat ada seperti misleading atau miskomunikasi ya, tapi tidak pernah ada masalah. Jadi untuk masalah motif, di sini dokter juga mungkin bisa sedikit menjelaskan bahwa dokter ingin persaingan dunia skincare itu menjadi bersih. Itu yang selalu dokter katakan dari awal. Ya, dokter ingin bersaing di kolam yang bersih, bukan kolam yang penuh dengan tipu-tipu. Misal apa? Menjual produk yang overclaim atau menjual produk dengan bahan kandungan obat keras. Ya, dokter ingin membuka itu semua, membuka tabir itu semua. Kenapa? Karena masyarakat membeli dengan sejumlah uang yang bukan uang yang kecil, pasti ingin mendapatkan sesuai dengan janji dari produk yang ditawarkan, gitu. Ya, jadi motifnya dokter hanya itu, tidak ada yang lain. Kalau ternyata jadi terkenal, apakah itu salah dokter? Enggak dong gitu. Dokter paling nggak mau. Coba tanya, dokter pengen nggak jadi orang terkenal? Coba. Enggak. Dari dulu dokter tuh nggak suka main sosmed. Kalian pasti cari-cari pun emang nggak ada kan. Foto-fotonya cuma yang dulu-dulu doang ya. Jadi dokter tuh nggak suka ya. Tapi terlanjur viral ya. Terlanjur viral gitu loh. Yang sama sekali dokter tuh nggak menyangka gitu. Akhirnya bisa se-viral ini. Tapi yang dokter senang, ya Allah, alhamdulillah masyarakat bisa selamat nih uang-uangnya ya. Dan jangan FOMO. Dan sekarang pabrik-pabrik juga sudah mulai berbenah. Dari pabrik, owner skincare juga sudah mulai berbenah. Oke guys ya. Dokter Care cukup ya. Udah ya, nggak perlu nanya lagi ya. Oke? Ya udah cukup ya. Udah maghrib sekarang. Yuk kita sholat maghrib. Oke? Yuk. Salam sayang buat semua. Salam cerdas buat dokter. Buat dokter. Salam cerdas buat kalian semua ya. Oke, aku pada kalian semua ya. Oke. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pertanyaan aku nih, seandainya doktif nggak muncul, kita nih sebagai masyarakat Indonesia bisa nggak kita mendapatkan informasi, edukasi tentang kandungan skincare yang benar? Karena Bapak tahu sendiri, masyarakat Indonesia ini gampang banget terpengaruh
Ya, ada yang viral aja sedikit, udah beli. Tapi dia nggak tahu nih, nggak mengetahui bagaimana kandungan skincare yang disampaikan dengan yang tertera di kemasan. Nah, itu bisa nggak kita dapatkan edukasi-edukasi, informasi yang benar, yang jujur seperti itu. Disclaimer ya, sekalipun Doktif muncul, nge-branding dirinya dengan cara seperti itu, menurut aku sih fine-fine aja. Karena Doktif ini sudah ngebuka mata masyarakat Indonesia, dan dunia perskincarean pun mulai diperbaiki. Jadi mereka itu nggak hanya ngejual air doang, tapi mereka sudah menjual produk mereka dengan isinya, dengan kandungannya yang benar. Jadi masyarakat Indonesia yang membeli produk mereka pun sudah merasakan dampak positif dari produk yang mereka pakai. Jadi itu juga harus diperhatikan, Pak. Ada nilai positif yang kita dapatkan dengan kehadiran Doktif. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi cara dia nge-branding dirinya. Satu hal lagi, Pak, sebelumnya owner-owner banyak yang mempromosikan produk mereka dengan cara flexing yang berlebihan. Nah, kemunculan Doktif ini kan menyadarkan hal itu juga, Pak. Karena ini cukup meresahkan masyarakat Indonesia sebenarnya. Dan hal ini juga memunculkan banyaknya owner-owner yang baru yang menciptakan produk-produk tanpa melihat isinya itu baik nggak dipakai oleh pembelinya. Yang isi kandungannya itu steroid, haki, dan yang lain-lain. Yang hal itu mungkin bisa merusak kondisi kulit wajah pemakainya.